Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja teman-teman, saya tidak salin ya. Jadi langsung selesai dari latihan bicep curl, strategi pendekatan untuk bicep ataupun tricep. Saya langsung ingin memberikan pencerahan, kemudian penjelasan, tetapi ini menurut versi saya teman-teman. Nanti mungkin kalau ada pernyataan atau statement saya, pernyataan dalam menyampaikan mungkin kurang tepat atau salah keliru, mohon koreksinya. Karena sekali lagi di sini kita sharing belajar bersama teman-teman. Baik, langsung saja. Jadi tadi ada yang bertanya Mas siapa, saya lupa karena kebetulan saya juga langsung baca. Oh iya seperti, karena apa? Karena juga banyak kasus seperti yang sudah beliau tadi tanyakan. Jadi pertanyaannya begini. Kurang lebih seperti ini. Mas, latihan apa yang cocok untuk tipe tubuh ektomorf dan durasinya atau jadwalnya mungkin ya, durasinya atau jadwalnya seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya saya sampaikan di sini, ektomorf adalah kita tahu bahwa manusia mempunyai 3 tipe tubuh. Yang pertama adalah ekto, kemudian endo dan meso. Nah, sementara yang di sini yang ditanyakan adalah ekto. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan barusan. Jadi tipe 3 tubuh manusia itu ada 3, endo, meso, dan ekto teman-teman. Yang ditanyakan di sini bagaimana cara latihan yang tepat untuk tipe tubuh ektomorf ya. Perlu kita ketahui bahwa tipe tubuh untuk ekto ini adalah susah menaikkan massa otot dan susah gemuk biasanya seperti itu. Jadi tinggi, kurus, ramping biasanya. Itu adalah tipe tubuh ektomorf ya, seperti itu. Nah, bagaimana latihannya yang tepat teman-teman ya? Kalau di sini saya katakan sesuai dengan apa yang saya pahami ya, semua mau tipe tubuh ekto, endo, meso itu sebenarnya sama latihannya teman-teman. Tergantung juga apa yang kita konsumsi, sebenarnya larinya ke arah sana. Makanya banyak yang terkadang orang menyalahkan faktor genetik. Oke lah, faktor genetik juga menentukan, tapi kita tidak 100% itu adalah dari faktor genetik. Ya, kalau misalkan ada orang tuanya misalkan, mohon maaf, berlebihan berat badannya ya, obesitas. Kemudian anaknya pada waktu lahir masa langsung obesitas atau langsung berat, langsung gemuk, kan tidak. Nanti ketika misalkan sudah beranjak dewasa, dia merasa mirip sama orang tuanya. Pasti ini saya gara-gara niru keturunan dari orang tua saya yang gemuk. Kenapa kok bisa beliau yang disalahkan? Nah, seperti itu. Makanya berarti secara tidak langsung menyalahkan faktor genetik atau faktor genetik. Terus apa yang disalahkan? Nah, berarti koreksi pada diri sendiri, teman-teman. Apa sudah benar mengkonsumsi protein? Apakah sudah benar sehari-hari makan yang tidak gitu baik atau sehat ya? Misalkan sering makan makanan junk food atau makanan cepat saji, kemudian bagaimana dia mager. Nah, apakah dia merasa benar dalam menerapkan pola hidupnya? Nah, itu yang harus dikoreksi. Artinya apa? Artinya kemungkinan semua apa yang terjadi pada kita adalah efek atau akumulasi dari sekian apa yang hal sudah kita lakukan. Mau dibawa kemana? Apakah ketika kita masih muda melakukan hal-hal positif? Pastinya juga ujungnya ketika sudah tua pasti akan menikmati hal yang positif. Tapi kalau misalkan masih muda sudah melakukan hal-hal yang negatif, misalkan seperti itu, mager, jarang olahraga, makan sembarangan, akhirnya ketika sudah usia tua, maka dia akan memanen atau mendapatkan hasil yang negatif pula. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke yang tadi. Terus apa latihan yang cocok untuk tipe tubuh ektomorf? Nah, yang jelas kalau untuk tubuh ektomorf, karena dia ingin menaikkan massa otot dengan beban atau massa lemak, maka saran saya latihan yang tepat adalah perbanyak latihan compound exercise. Jadi banyak latihan yang melibatkan lebih dari satu otot dan juga dari satu sendi atau persendian. Ya, misalkan chest, kemudian shoulder, kemudian back, kaki terutama. Nah, makanya kenapa kok sama latihannya? Pasti sama. Nah, seperti itu. Untuk jangka atau waktu durasinya, boleh kalau teman-teman misalkan kalau hanya punya waktu jangka 1 minggu 3 kali, misalkan Senin, kemudian Selasa, Rabu, misalkan dalam tidak ada restnya, boleh ketika latihan itu Senin upper body workout. Misalkan hari pertama chest,
dengan shoulder, akhiri dengan tricep boleh. Selasa back, latihan back dengan shoulder boleh, kemudian diakhiri dengan bicep boleh. Hari Rabunya bagian lower, kaki, ya calves, semua kaki sudah lower, bagian lower. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada terlalu mepet waktunya. Kenapa? Karena kalau kita latihan dengan intensitas yang cukup berat, khususnya untuk pemula, maka wajib rest teman-teman. Wajib istirahat. Jadi satu hari Senin latihan, Selasanya libur, Rabu latihan lagi, Kamis libur, Jumat latihan lagi. Nah, seperti itu. Apakah sulit? Kalau untuk teman-teman yang belum terbiasa pasti sulit. Kenapa? Karena masih mengatur waktu, masih mengatur jadwal. Terlebih bagi mereka-mereka yang masih, mohon maaf juga mungkin kerja lembur, sip-sipan, nah seperti itu. Terus bagaimana caranya? Ya seperti kembali tadi teman-teman, usahakan latihannya sesuai dengan teman-teman yang bisa lakukan, bisa latihan. Misalkan datang jam 4:30, misalkan latihan datang pulang kerja jam 4:30, ya istirahatlah 30 menit, 15 menit, makan, atau ketika di kantor sudah makan, nyampe rumah istirahat 15 menit cukup. Jadi jam 4:45 berangkat, jam 5:30 selesai. Itu cuma hanya 45 menit latihan. Itu sudah bagus, maksimal tuh teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi latihannya mau tipe tubuh ekto, mau tipe tubuh endo, mau tipe tubuh meso, maka latihannya sama. Perbanyak compound exercise. Jangan perbanyak isolation. Tinggalkan latihan-latihan yang dasar yang hanya melatih satu otot saja. Bicep misalkan. Seperti itu. Ya, karena saya jarang latihan, yang penting saya latihan, yang penting saya gerak, yang penting saya keringatan. Nah, tapi kan kalau hanya keringatan kan yang itu yang dibakar kalori. Sementara untuk efek jangka panjangnya kita untuk bangun massa otot, kita melatih tulang dengan tujuan tulang kita dilatih setiap harinya, ya maka gerak kita akan semakin mudah dan efeknya maka penimbunan lemak atau ataupun potensi untuk penyakit degeneratif atau penimbunan lemak maka sulit atau bisa diminimalisir. Nah, seperti itu. Jadi buat mas-masnya siapa mau apapun tipe tubuh Anda, ekto sekali lagi, meso, endo, latihannya perbanyak compound exercise. Atur jadwal. Makanya atur jadwal mulai sekarang teman-teman. Karena banyak orang punya mindset ya yang keliru. Jadi ketika sudah mau mulai latihan dia fokus sama saya nanti makan apa ya, saya harus makan apa. Cari googling di Google makanan. Nah, kemudian dia memikir kembali ke budget atau finansial. Aduh kok mahal ya. Tapi kok saya latihan. Nah, akhirnya apa? Terjadilah peningkatan kortisol atau hormon stres. Akhirnya depresi. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya jangan fokus sama apa yang kita makan, apa yang harus kita konsumsi, jangan. Fokus dulu sudah sama latihan. Kalau teman-teman sudah yakin latihan dalam 1 bulan, kok sudah ada hasil, walaupun hanya dari real food harian, dari makanan seadanya, tapi ketika sudah ada nampak progres, yang senang siapa? Ya kita sendiri. Kita tuh jadi cerminan, kita jadi kiblat bagi mereka-mereka yang meremehkan sama kita. Buat apa latihan? Buat apa angkat beban? Seperti itu. Jadi nanti hanya hasil yang membuktikan dan juga bagaimana penampilan kita. Nah, seperti itu. Tetap semangat juga. Saya senang berbagi sharing di sini ketika ada masukan. Kebetulan juga sharingnya atau pertanyaannya itu kejadian yang sama dengan saya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya ceritanya bangun otot itu gampang. Seperti saya misalkan, ini susah. Susahnya kenapa? Dulu masih sebelum sampai sekarang ya susah. Perut saya buncit, gendut, dipanggil cacingan. Nah, tapi saya belajar step by step. Tanya sama senior, tanya sama atlet, tanya sama pelatih. Walaupun banyak terkadang hinaan, nyinyiran, ya biasalah. Namanya proses perjuangan. Yang mahal prosesnya teman-teman. Perjuangannya. Orang hanya melihat hasil. Mas Irfan tuh pasti pakai ini. Mas Irfan pakai ini. Nah, seperti itu sudah. Jangan pernah direken, jangan pernah dimasukkan dalam hati. Ingat semua ucapan ataupun hinaan itu anggap menjadi pelecut, anggap menjadi semangat buat teman-teman semua. Gitu ya, buat Mas Bro, Mas Dan, siapapun, Mas Mul, semuanya tanpa saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, terima kasih atas sharing, kemudian atas komentarnya, atas masukannya yang bersifat membangun. Karena saya sekali lagi di sini saya belajar bersama teman-teman.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat hari Senin ya. Nanti saya jadwal gym. Di gym adalah chest. Insya Allah saya live di TikTok nanti teman-teman. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Lervan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.